Selamat pagi Timnas Lovers. Hari ini kita akan membahas pertandingan Timnas U20 lawan Suriah U20 tadi malam serta pernak-perniknya yang rada kontroversial. Untuk memulai pertandingan, STY menurunkan formasi standar 3-4-3 di mana perubahan ada pada lini pertahanan dengan memasukkan Robby Darwish sebagai komando dan membangku cadangkan Sultan Zaki. Sementara lini penyerangan dimasukkan Ferdiansyah sebagai penyerang sayap kanan, walaupun terpaksa harus ditarik lebih awal karena cedera dan digantikan oleh Hugo Samir. Pada babak pertama, formasi ini berjalan dengan mulus. Timnas U20 dapat mengimbangi Suriah U20 dan bahkan dapat mencuri gol di menit ke-34 lewat aksi menawan Hoki Caraka. Adu serang pun tidak terelakkan. Semangat pantang menyerah Timnas U20 sangat kentara sekali dan menjadi modal penting untuk menyelesaikan babak pertama dengan keunggulan 1 gol. Pada babak kedua, nyaris panjang pertandingan, Timnas U20 mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Timnas Suriah U20. Berkali-kali gawang Timnas U20 hampir jebol, mulai dari heading dan shooting dari pemain Suriah U20 yang masih bisa digagalkan oleh kiper Dapa serta sebagian melenceng hingga tiang gawang yang menjadi teman setia Timnas U20. Di babak kedua inilah, STY seolah pasrah dan tidak bergairah dalam memberikan strategi bagi Timnas U20. Seakan-akan STY menerima saja. Timnas U20 mau menang, mau kalah, terserah. STY tidak melakukan perubahan apapun, baik pergantian pemain, perubahan strategi, ataupun memberikan instruksi dari pinggir lapangan. STY hanya mengganti 3 pemain Timnas U20 setelah menit ke-90 alias jurus untuk mengulur waktu dari tambahan waktu 6 menit yang aneh. Hal inilah yang membuat kami kecewa terhadap STY tadi malam. Apakah ini masih berkaitan dengan absennya Marcelino? Ataukah STY tidak percaya pada pemain lain? Ataukah sadar kualitas pemain Timnas U20 masih di bawah Suriah? Pelatih sekaliber STY seharusnya membuat kontra strategi apabila timnya di lapangan mendapatkan serangan-serangan yang masif dari pihak lawan dan tim tidak dapat keluar dari tekanan tersebut. Baik itu pergantian pemain yang lebih segar dan lebih bertenaga maupun perubahan taktikal dengan menempatkan lebih banyak pemain karakter bertahan baik di lini pertahanan dan di lini tengah. Ada apa coach? Untuk tambahan waktu di akhir babak kedua, jelas itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ada kejadian yang menghentikan permainan cukup lama di babak kedua. Apakah perangkat pertandingan menginginkan Indonesia kalah hanya gara-gara Timnas U20 seperti anak bawang di grup ini? Dan yang lebih membuat kecewa, official Timnas U20 serta STY pun tidak memprotes hal ini. Untuk kesimpulannya, kami apresiasi adik-adik Timnas U20. Kalian sudah berjibaku layaknya kesatria yang lebih baik berkalang tanah daripada menyerahkan kemenangan kepada lawan. Untuk Coach STY, jangan frustasi opa. Buktikan Anda ahli strategi. Kami sadar tim yang Anda bawa tidak komplit, namun tunjukkan Anda master dalam strategi permainan bola seperti yang telah Anda tunjukkan di masa lampau. Semoga bermanfaat.